Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kepemimpinan yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Herunisa Mezura, dan rekan saya ada Aura Aulia, Eza Salsabila, dan juga Novia Dwi Arianti. Di sini kami akan simulasi rapat mengenai kebijakan promosi berkeadilan gender yang berperan sebagai Direktur Utama, HR Manager, Perwakilan Karyawan, Konsultan Gender, dan juga Notulen. Baiklah, langsung saja kita mulai simulasi rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti rapat kali ini. Adapun tujuan rapat hari ini adalah untuk membahas mengenai kebijakan promosi berkeadilan gender atau tinjauan reformasi kebijakan pimpinan promosi jabatan. Baiklah, rapat saya alihkan kepada Ibu Manajer. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih telah hadir pada rapat kali ini. Saya membuka rapat ini dengan satu prinsip, di mana kita di sini untuk mencari solusi berbasis fakta, bukan hanya berdasarkan asumsi atau kebiasaan lama. Baik, kepada Bu HR Manager, silakan mulai pemaparan datanya. Baik, terima kasih Bu. Izinkan saya memaparkan gambaran promosi jabatan 3 tahun terakhir. Dari total karyawan kami, saat ini berjumlah 462 orang dengan komposisi 56% laki-laki dan 4% perempuan. Kami mendapat bahwa rata-rata 78% posisi promosi dalam 3 tahun terakhir diisi oleh karyawan laki-laki. Sedangkan karyawan perempuan hanya mendapatkan sekitar 22% dari total promosi. Apakah perbedaan ini sudah mempertimbangkan proporsi jumlah karyawan? Maksud saya itu, jika memang laki-laki lebih banyak, bukankah wajar jika promosinya pun lebih banyak? Itulah yang juga jadi perhatian kami, Bu. Jika kita lihat dari kinerja, jumlah karyawan 3 tahun terakhir justru lebih banyak, yakni rata-rata 51 orang per tahun dibandingkan 51 orang dari sisi laki-laki dengan tren yang sedikit lebih tinggi di pihak perempuan. Namun promosinya tetap jauh lebih rendah. Izin menambahkan, Bu, kami dari perwakilan karyawan telah mengumpulkan data informasi melalui survei internal. Dari 68 karyawan perempuan yang kami survei, 54% menyatakan pernah merasa diabaikan dalam proses pertimbangan promosi, meskipun memiliki kinerja yang baik. Nah, beberapa bahkan menyatakan mendapat komentar seperti nanti kalau sudah berkeluarga lebih sulit fokus dari atasannya. Oke, berarti itu serius sekali ya. Apakah ada dokumentasinya dari laporan itu? Kami punya hasil survei anonim dan beberapa catatan keluhan tertulis ke HR, Bu, namun memang belum pernah ditindaklanjuti secara sistematis. Jika saya boleh menambahkan perspektif teori di sini, apa yang digambarkan oleh data HR Manager tadi dan cerita dari perwakilan karyawan adalah contoh klasik dari bias gender sistematik dalam organisasi. Nah, dalam teori gender mainstreaming, bias seperti ini bukan selalu disengaja. Ia bisa berupa standar yang tampak netral, namun secara tidak langsung lebih menguntungkan satu gender. Misalnya, jika kriteria promosi sangat menekankan ketersediaan bekerja lembur ataupun mobilitas tinggi, maka secara tidak sadar itu dapat menciptakan hambatan lebih besar bagi perempuan yang secara struktural menanggung lebih banyak tanggung jawab domestik. Tapi kami tidak pernah secara eksplisit membuat aturan berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Proses kami selama ini sudah menggunakan formulir penilaian yang sama untuk semua. Betul.
Dan itulah yang membuat bias sistematik itu lebih berbahaya dari diskriminasi eksplisit. Dalam teori kesetaraan gender, kita itu dapat membedakan antara kesetaraan formal dan kesetaraan substantif. Kesetaraan formal berarti memperlakukan semua orang dengan aturan yang sama. Sementara kesetaraan substantif berarti mempertimbangkan bahwa kondisi awal orang itu tidak selalu sama. Menggunakan formulir yang identik tidak menjamin hasil yang adil jika kondisi bermain tidak setara. Baik, saya mulai menangkap gambarannya. Jadi kita bisa sepakat bahwa ada kesenjangan yang tidak bisa dijelaskan hanya dari jumlah karyawan semata. Betul sekali, Bu. Data kami memang menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan perempuan untuk mendapat promosi adalah sekitar 4,5 tahun, sementara laki-laki rata-ratanya itu 3 tahun. Padahal nilai kinerja rata-rata mereka tidak berbeda signifikan. Baik, jadi teridentifikasi kesenjangan sistematik, di mana rata-rata waktu promosi perempuan itu sebesar 63% lebih lama dari laki-laki meskipun kinerjanya setara. Baik, sebelum kita bicara solusi, saya ingin bertanya lebih jauh. Apakah ada kemungkinan bahwa perempuan itu memang rata-rata kurang berminat mengambil posisi manajerial atau gimana? Dan saya ingin argumen berbasis data bukan asumsi semata. Baik, pertanyaan sangat relevan, Bu. Data riset global dari McKinsey Women in the Workplace 2023 justru menunjukkan sebaliknya. Perempuan itu memiliki aspirasi karir setinggi laki-laki. Bahkan perempuan itu sering mempersiapkan diri dengan pelatihan sebelum mengajukan promosi. Namun penelitian juga menemukan bahwa perempuan itu lebih sering harus membuktikan kompetensi terlebih dahulu. Nah, sementara laki-laki itu lebih sering dipromosikan berdasarkan potensi. Ini disebut prove it again bias. Dari survei kami pun, 71% karyawan perempuan yang tidak dipromosikan menyatakan bahwa tetap tertarik pada posisi yang lebih tinggi dan mereka merasa siap secara kompetensi. Nah, hambatan terbesarnya itu mereka merasakan ketidakjelasan kriteria promosi dan juga ketidakpastian apakah mereka ini dianggap atau tidak sebagai kandidat. Namun, jika kita mulai menetapkan kuota gender, apakah itu justru berarti kita mengorbankan kualitas? Saya khawatir keputusan berdasarkan gender malah tidak adil bagi kandidat laki-laki yang kompeten. Nah, ini adalah kesalahpahaman yang sangat umum dan saya apresiasi keberaniannya untuk dilontarkan. Nah, pendekatan yang kami rekomendasikan ini bukan kuota yang mengesampingkan kompetensi. Yang kami usulkan adalah kerangka pengambilan keputusan berbasis kompetensi yang transparan, di mana gender tidak menjadi faktor penentu positif maupun negatif. Jika dua kandidat memiliki skor kompetensi yang setara, barulah kita pertimbangkan keberagaman masuk. Ini sesuai dengan teori pengambilan keputusan rasional. Promosi harus berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Baik, lalu bagaimana kita dapat mendefinisikannya kompetensi secara objektif? Karena disitulah saya pikir bisa juga terjadi bias tanpa kita sadari. Tepat sekali, Bu. Kompetensi itu harus didefinisikan secara eksplisit dan diukur secara konsisten, misalnya dengan rubrik penilaian terstandar yang memuat hasil kerja terukur, kepemimpinan tim, kemampuan pemecahan masalah, potensi pengembangan, dan kontribusi pada budaya organisasi. Nah, semua itu diukur dengan skala yang sama untuk semua kandidat, terlepas dari gender, laki-laki maupun perempuan, dan dilakukan oleh panel penilai yang beragam gender untuk meminimalisasi bias individual. Karyawan kami sangat mendukung transparansi seperti ini. Namun, selama ini banyak yang merasa proses promosi seperti kotak hitam, di mana tidak jelas kriterianya dan tidak ada umpan balik jika tidak dipilih. Saya akui itu adalah kelemahan proses kami saat ini. Kami memang belum memiliki rubrik yang cukup terstandar. Ini bisa menjadi titik perbaikan konkret yang dapat kami mulai segera.
Baik, kita sudah cukup membahas masalah. Sekarang saatnya bicara solusi. Nah, saya minta setiap pihak menyampaikan satu rekomendasi konkret yang dapat langsung diimplementasikan. Baik, dari sisi HR, kami akan merancang rubrik penilaian promosi yang terstandar dengan 5 kompetensi inti yang terukur. Proses penilaian akan dilakukan oleh panel minimal 3 orang dengan representasi gender berimbang. Hasilnya akan didokumentasikan dan dapat dikomunikasikan kepada kandidat. Nah, dari perspektif gender mainstreaming, Bu, saya merekomendasikan 3 hal. Pertama itu audit bias rekrutmen dan promosi setiap kuartal dengan indikator gender yang jelas. Kedua itu program mentoring lintas gender, di mana karyawan perempuan yang memiliki potensial dipasangkan dengan mentor senior untuk membangun kepercayaan diri dan visibilitas karir. Yang ketiga itu pelatihan wajib kesadaran bias bagi seluruh manajer dan tim HR dalam 3 bulan ke depan. Dari sisi karyawan sendiri, kami meminta adanya saluran pengaduan yang aman dan dapat dipercaya terkait diskriminasi promosi, serta komunikasi yang transparan kepada seluruh karyawan mengenai kriteria dan proses promosi yang baru. Karyawan perlu tahu bahwa perubahan nyata sedang terjadi. Baik, saya melihat keselarasan yang baik di antara ketiga rekomendasi ini. Semuanya mengarah pada satu inti yang dimana transparansi, standar yang terukur, dan eliminasi bias sistematik. Apakah ada yang ingin menambahkan atau keberatan? Satu hal yang perlu ditetapkan adalah target waktu. Saya usulkan rubrik penilaian selesai dirancang dalam 6 minggu. Program mentoring dimulai pada kuartal berikutnya dan pelatihan bias selesai dalam 3 bulan. Baik, saya setuju dengan timeline tersebut. Saya juga menyarankan agar kita itu menetapkan target kuantitatif. Dalam 2 tahun, kesenjangan waktu promosi antara laki-laki dan perempuan berkurang hingga di bawah 15%. Dan komposisi promosi mendekati 40/60 yang mencerminkan komposisi karyawan. Karyawan kami akan sangat mengapresiasi target yang terukur seperti ini. Ini menunjukkan bahwa komitmen nyata bukan sekedar janji. Oke, berdasarkan seluruh diskusi yang telah kita lalui dengan argumentasi berbasis data, saya sebagai pemimpin perusahaan mengambil keputusan sebagai yang pertama, yaitu saya persilakan Nutulen untuk membacakan poin-poin keputusan yang telah dicatat. Terima kasih, Ibu. Berdasarkan diskusi rapat pada siang hari ini, adapun keputusan yang telah disepakati bersama, yaitu dari pihak HR Manager, di mana mereka ingin merancang rubrik penilaian promosi yang terstandar dengan 5 kompetensi inti yang terukur, di mana proses penilaiannya itu akan dilakukan oleh panel minimal 3 orang dengan representasi gender berimbang. Nah, hasilnya itu akan didokumentasikan dan dapat dikomunikasikan secara kandidat. Sedangkan dari konsultan gender itu merekomendasikan 3 hal. Yang pertama ada audit bias rekrutmen dan promosi setiap kuartal dengan indikator gender yang jelas. Yang kedua itu ada program mentoring lintas gender, di mana karyawan perempuan potensial dipasangkan dengan mentor senior untuk membangun kepercayaan diri dan visibilitas karir. Dan yang ketiga itu ada pelatihan wajib kesadaran bias bagi seluruh manajer dan tim HR dalam 3 bulan ke depan. Nah, dari perwakilan karyawan itu meminta adanya saluran pengaduan yang aman dan juga dapat dipercaya terkait diskriminasi promosi dan komunikasi yang transparan kepada seluruh karyawan mengenai kriteria dan proses promosi yang baru. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Ibu Direktur. Baik, terima kasih Nutulen. Apakah seluruh peserta menyetujui poin-poin keputusan tersebut? Setuju. Setuju, Bu. Oke, rapat ini saya nyatakan resmi ditutup. Nutulen akan mendistribusikan risalah rapat dalam 24 jam ke depan. Implementasi dimulai pada Senin pekan depan. Terima kasih atas partisipasinya, partisipasi semua pihak.
Baik, terima kasih Bu Direktur. Demikian hasil rapat yang dapat kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran, kerjasama, dan juga partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam mengikuti kegiatan rapat ini. Semoga keputusan dan hasil yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan selama jalannya rapat, saya mohon maaf. Akhir kata rapat pada hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi